Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Harni Batubara dari Prodi Ekonomi Syariah semester 7A. Di sini, saya akan membahas tentang perpajakan. Pajak merupakan iuran wajib dari warga negara atau badan untuk membiayai keperluan negara. Diatur oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian pajak. Pajak bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan langsung dan dipungut berdasarkan undang-undang untuk mencapai kemakmuran umum. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab atas pemungutan, pelayanan, dan pengawasan. Sistem self-assessment memberi wajib pajak tanggung jawab menghitung dan melaporkan sendiri. Kemudian, pajak memiliki 4 fungsi utama. Pajak memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional melalui 4 fungsi pokok. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Sumber utama pendapatan negara untuk belanja rutin seperti gaji pegawai dari pembangunan infrastruktur menyumbang senilai 70 hingga 80% APBN. Bukan itu saja, tetapi saya juga akan membahas tentang fungsi mahasiswa terhadap fungsi pokok pajak, yang dimana fungsi budgeter, pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa pajak, negara sulit menjalankan fungsi vital, sehingga mahasiswa sebagai warga masa depan berkontribusi melalui pajak masa kini. Yang kedua, fungsi mengatur. Mengendalikan ekonomi seperti fasilitas pajak untuk tarik investasi atau bea masuk tinggi lindung produk lokal. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Mengatur inflasi melalui pengendalian uang beredar dan kewajiban pemungutan efektif. Dan yang keempat, fungsi retribusi pendapatan. Mengurangi kesenjangan dengan alokasi dana untuk program sosial dan lapangan kerja. Selanjutnya, jenis pajak dan contohnya, pajak pusat meliputi PPH, PPN, dan PBB, sementara daerah mencakup pajak kendaraan dan retribusi. Jenis pajaknya yaitu PPH pribadi, PPN, dan PPH badan, yang dimana objeknya itu penghasilan barang jasa laba usaha. Relevansi untuk UMKM dan kepatuhan. Bagi UMKM di daerah seperti Pekan Bahapal, pahami insentif PPH final 0,5% untuk omset hingga 4,8 miliar agar hindari sanksi seperti bunga 22% per bulan atau pidana. Lapor SPT via e-filing DJP, tingkatkan kepatuhan dan hindari kasus seperti faktur fiktif. Topik ini ideal dikaitkan dengan ekonomi kerakyatan dan syariah finansi untuk dieksekusi lanjutan. Kemudian saya akan membahas tentang pengantar perubahan. Perubahan skema perhitungan PPH pasal 21 sejak tahun 2024 menjadi topik ideal untuk pembahasan karena relevan dengan karyawan yang memotong pajak di Indonesia. Topik ini mencakup perubahan signifikan dari PMK 168 tahun 2023 yang menyederhanakan pemotongan pajak untuk pegawai tetap dan tidak tetap. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak dengan menghitung PPH pasal 21 atas penghasilan bruto, bukan neto seperti sebelumnya. Untuk pegawai tetap, pajak dikenakan setelah dikurangi PTKP tahunan senilai Rp54 juta, sementara pegawai tidak tetap menggunakan 50% bruto dari harian atau per bulanan. Fungsi pajak mencakup peran utama sebagai sumber pendapatan negara, alat pengatur ekonomi, dan registrasi kekayaan yang relevan bagi mahasiswa untuk memahami kontribusi mereka terhadap pembangunan. Topik ini bisa disampaikan dengan struktur sederhana. Kemudian, fungsi regulasi, pajak mengatur perilaku ekonomi, misalnya mendorong investasi via insentif, pajak, atau mengendalikan inflasi melalui penarikan uang beredar. Bagi mahasiswa, ini menunjukkan bagaimana pajak membentuk kebijakan sosial ekonomi. Kemudian, fungsi retribusi. Pajak merupakan kekayaan dengan membebani kelompok penghasilan tinggi lebih besar, mendanai bantuan bagi yang kurang mampu seperti beasiswa. Mahasiswa di bawah PTKP senilai 54 juta per tahun,
tetap belajar kewajiban ini untuk masa depan. Kemudian contoh yang relevan banyaknya pajak pendidikan mendanai kampusmu dengan NPWP, mahasiswa dapat potongan pajak hingga 20% lebih rendah saat bekerja paruh waktu. Gunakan slide visual untuk ilustrasi cepat agar audiens mahasiswa tetap engage. Nah, jadi mahasiswa harus paham fungsi pajak karena pajak mendanai pendidikan mereka sendiri dan membentuk karir masa depan di tengah ekonomi Indonesia yang bergantung pada APBN pajak hingga 80%. Pemahaman ini membangun kesadaran wajib pajak dini terutama bagi calon ekonom atau pebisnis UMKM yang akan berhadapan dengan kewajiban pajak saat lulus. Nah, sekian dari pembahasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.